Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkelanjutan semuanya. Saya Tia Istiana, perwakilan dari The Asian Muslim Action Network atau AMAN Indonesia. Jadi yang menjadi keresahan saya adalah sebagai seorang perempuan, juga kalau seandainya saya sedang mempelajari juga terkait feminisme. Jadi yang paling membuat saya khawatir adalah terkait pengalaman perempuan, yaitu menstruasi. Di mana di sana kita seringkali setiap menstruasi itu pasti menggunakan pembalut, dan ternyata pembalut itu adalah sesuatu yang sulit untuk mengurai gitu. Butuh waktu sekitar 200 sampai 500 tahun untuk mengurai, dan kemudian itu juga nggak mengandung zat yang SAP, itu zat yang ternyata nggak bagus gitu, baik buat tubuh perempuannya atau bagi lingkungannya. Padahal kita tuh katanya setiap perempuan di satu orang itu seumur hidupnya dia hampir menghabiskan 16.000 pembalut gitu seumur hidupnya. Jadi maka dari itu penting banget ya buat kita gimana cara ini supaya mengurangi ini, yaitu dengan memikirkan pembalut yang bisa menggunakan bahan recycling atau bahan dari baju-baju bekas yang kita miliki gitu. Yang menarik banyak banget sebenarnya ya. Aku jadi karena di sini kebanyakan adalah mereka yang udah ahli dan aku tuh masih remah tamah banget. Jadi aku kayak picking di isu gitu loh. Ada banyak hal yang nggak aku ketahuin misalnya, dan mereka semua tuh menginspirasi semua gitu ya. Kayak misalnya analog forestry, kemudian apalagi ada banyak kata-kata yang aku nggak tahu gitu. Dan kemudian akhirnya aku belajar di situ. Kemudian fasilitatornya juga memudahkan kita ya. Jadi kita kayak dikasih step by step gitu ya. Pertama, apalagi yang pertama itu kan materi keseluruhan, aku jadi memandang oh ternyata terkait ekologi gitu ya, ekologi politik, dan itu oh ternyata jadi gambaran besar yang kita dapat kemudian diturunkan ke aksi nyata oleh fasilitator gitu. Jadi fasilitator itu memudahkan kita untuk membuat masalah-masalah yang banyak banget itu, karena kita ketemu banyak orang dan banyak masalah, menjadi lebih mudah dipraktekkan gitu, lebih mudah dibuat menjadi aksi nyata begitu. Iya, jadi setelah melalui 3 hari ini aku dibantu banget ya, karena akhirnya kita bisa dari kita punya masalah apa gitu, kita bisa menganalisis masalah di lingkungan kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan, kemudian gimana sih, itu juga penting ya, soalnya di sana tuh udah sampai bikin step-stepnya gitu, gimana sih kita bisa melakukan itu, dan mitranya tuh kira-kira siapa aja. Jadi bukan hanya di awang-awang gitu ya, tapi kita coba mikirin itu secara aksi nyata gitu. Dan tentu aja tadi ya harus inovatif, yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih mudah gitu ya kalau inovatif itu. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan saat ini saya di AMAN Indonesia itu mengurusi program namanya Shubit Peace, dan di sana kita punya komunitas dan lain-lain. Jadi yang saya pikirkan adalah kita bisa bikin pelatihan bersama untuk membuat pembalut kain gitu dari bahan-bahan bekas yang ada gitu ya. Misalnya kita punya baju-baju bekas, itu juga kan permasalahan karena ada banyak sampah ya, sampah baju dan lain-lain, yang karena industri fast fashion ini akhirnya ngebuat kita jadi gampang beli baju gitu. Jadi itu yang aku pikirkan, kita membuat bareng-bareng pembalut kain gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Usman Mansur, saya keterwakilan Eko Bhinneka Muhammadiyah dari Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Nah, bahwa di sini kami mengangkat isu lingkungan yang kemudian berada di Ternate itu berupa isu abrasi pantai. Nah, di mana isu ini kami menganggap perlu ditindaklanjuti, karena memang setiap tahun abrasi di Kota Ternate itu semakin kian hari kian memburuk. Kemudian bahwa memang isu ini kami angkat itu bersama para tokoh lintas iman, karena kami menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah masalah isu bersama, bukan hanya untuk Muhammadiyah, bukan hanya untuk Islam, dan juga bukan untuk agama-agama tertentu, melainkan isu ini adalah harus ditangani secara bersama. Kami sudah melakukan berbagai macam agenda yang kemudian melibatkan agama Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Saya sangat terkesan dengan meskipun hanya 3 hari, tetapi membuat jiwa saya itu bahwa memang di tempat ini adalah para orang-orang hebat yang kemudian berkumpul dan mengeluarkan energinya, energi positif dan khususnya punya mimpi yang besar, saling bertukar pikiran. Nah, akhirnya saya selama 3 hari juga mempunyai ide-ide baru gitu. Yang kemarin hanya mungkin saya berpikir hanya dua lingkup Kota Ternate ya, atau mungkin hanya saya saja yang bergerak di bidang lingkungan. Ternyata prasangka saya, praduga saya itu salah.
ternyata banyak orang juga menyuarakan soal-soal lingkungan. Kegiatan yang dibangun oleh Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat bersama Asoka ini, khususnya Vici, itu sangat bagus karena di sini adalah kita bisa menggambarkan desain kegiatan berikut dan punya mimpi besar setelah balik dari kegiatan ini. Nah, selain dari itu, kegiatan ini juga sangat bagus dan sangat saya harap sih bahwa memang kegiatan ini bukan cuma berakhir di sini. Kegiatan ini bahwa memang punya mimpi-mimpi orang-orang besar. Perkenalkan, nama saya Angga Kristiawan. Saya berasal dari Kalimantan Tengah dan saya perwakilan dari Gereja Kalimantan Evangelis atau disingkat dengan GKE. Yang menjadi keresahan saya pada saat ini adalah permasalahan saya dilatar belakangi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mempunyai mindset yang bakalan kalau dia punya tanah, dia tanami dengan kelapa sawit. Jadi dari mindset itu terus menerus sampai ke anak cucu nanti. Nah, hal itu yang ingin saya ubah di lingkungan kampus saya. Nah, saya mulai dulu dengan teman-teman yang satu visi dengan saya, khususnya dari BEM, dari senatnya dulu. Nah, saya membuat program-program yang ramah lingkungan. Contohnya adalah seperti ganjil genap. Nah, jadi setiap tanggal ganjil, maka kendaraan mahasiswa yang boleh masuk adalah nomor plat yang ganjil. Sedangkan yang genap itu tanggal yang genap, cuma nomor plat yang boleh genap. Lalu setiap hari Jumat dan Sabtu itu tidak boleh sama sekali ada polusi. Maka dari itu mahasiswa diajak untuk yang namanya gerakannya adalah Tabela Barigas, yaitu anak muda yang sehat. Maka dari itu mahasiswa diminta atau diharapkan untuk bisa berjalan kaki dari kos bersama-sama dengan mahasiswa lain, kumpul di satu kos di tempat temannya atau bersepeda. Nah, jadi hal-hal itu hal kecil tapi berdampak. Nah, yang dicari adalah dampaknya. Lalu hal kecil yang lain mungkin masalah tentang kemasan air mineral. Nah, jadi kebiasaan kami biasa adalah di sana itu menggunakan kemasan air minum yang gelas, yang cup. Nah, jadi saya rasa setelah itu dipakai dibuang, dan per hari itu saya hitung sekitar 5-6 dus. Bayangkan itu betapa banyaknya plastik itu di sampah. Jadi bagaimana saya mengatasi hal tersebut itu dengan menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang. Nah, jadi di ruangan itu saya tempatkan ada tangki atau galon isi ulang. Nah, mahasiswa tinggal bayar sukarela untuk pengisian ulang, misalkan Rp500 atau 200. Nah, itu terkumpul setiap hari, itu terkumpul bisa sampai 30-50 ribu dengan modal cuma 10 ribu dengan 2 kali pengisian ulang galon. Bayangkan, sisa uangnya lagi itu bisa dibeli untuk bibit di jemaat-jemaat pedesaan. Jadi solusi kecil tapi dampaknya itu melebar. Nah, selama saya mengikuti Lokakarya Vici ini, saya mendapatkan banyak sekali gagasan baru, ide baru dari teman-teman. Dan dari coachnya juga menyampaikan bagaimana cara kita untuk berpikir atau merancang suatu ide itu dengan sistematik. Dimulai dari hal-hal kecil dulu, namun itu yang berdampak. Nah, tapi dikemas dengan cara yang lebih rapi. Jadi bagaimana kita lihat dulu akar permasalahannya atau siapa yang kita tujuan utama kita. Nah, itu yang harus dicari adalah akarnya dulu. Nah, saya belajar banyak dari sini untuk ide-ide tersebut diolah dengan sangat rapi. Maka dengan itu solusinya pun akan kita dapatkan dengan tepat sasaran. Seperti itu. Saya harap acara ini akan terus berlanjut karena orang-orang seperti saya, orang-orang pedalaman dan di Kalimantan tersendiri pun perlu ilmu-ilmu yang banyak seperti ini.